Dias meremas koran itu hingga kertasnya sobek. Dengan kekuatan penuh, ia melemparkannya ke dinding, membuat semua mata tertuju padanya. Wajahnya memerah, urat-urat lehernya tampak menonjol. Bagaimana bisa? Gumamnya, suaranya serak. Ingatannya melayang pada saat mereka pertama kali bertemu, saat cinta mereka begitu indah. Kini, semua itu terasa seperti sebuah kebohongan. Statement pakar telematika itu bagai belati yang menusuk jantungnya. Ia ingin sekali percaya bahwa itu semua hanyalah fitnah, namun foto-foto itu begitu jelas. Ruang kerjanya yang biasanya penuh dengan tawa dan canda kini terasa sunyi dan mencekik. Secangkir kopi yang sudah dingin tergeletak di mejanya, tak tersentuh. Ia mencoba menghindar. Koran-koran ia buang ke tempat sampah, televisi ia matikan. Namun, berita itu seperti virus yang menyebar dengan cepat. Setiap kali ada orang yang masuk ke ruangannya, bisikan-bisikan tentang foto itu terdengar jelas di telinganya. Rasanya seluruh kantor menjadi panggung sandiwara yang diperankan oleh dirinya. Kabarnya bapak mau cerai. Suara seorang pegawai perempuan terdengar samar-samar. Dias menggigit bibirnya. Pertanyaan-pertanyaan seperti itu bagaikan belati yang terus menusuk hatinya. Ia merasa seperti binatang yang sedang dikerumuni. "Pergi kalian semua!" Teriaknya lagi, kali ini lebih keras. Semua orang terdiam, menatapnya dengan tatapan yang sulit diartikan. Ada rasa iba, ada juga rasa takut. Dias merasakan kepalanya berdenyut-denyut. Ia berdiri, langkahnya gontai menuju pintu keluar. "Pak Dias, Bapak baik-baik saja?" tanya sekretarisnya dengan suara lembut. Dias hanya menggeleng tanpa berkata apa-apa. Ia membutuhkan waktu untuk sendiri, jauh dari hiruk-pikuk kantor dan gosip-gosip yang tak kunjung berhenti. Dias tersadar dari lamunannya. Ia mengusap wajahnya yang terasa panas. Pekerjaan menumpuk di atas meja, deadline semakin dekat, namun otaknya terasa kosong. "Aku tidak bisa terus begini," gumamnya lirih. Ia melirik sekeliling ruangan. Semua orang tampak sibuk dengan pekerjaannya masing-masing, seakan-akan masalahnya hanya miliknya sendiri. Dengan berat hati, ia berdiri dan menghampiri manajernya. "Mas, saya mau keluar jalan-jalan dulu," ujarnya, suaranya terdengar bergetar. Manajernya hanya mengangguk pelan, matanya menunjukkan rasa simpati. "Baiklah, istirahatlah yang cukup," jawab anak buahnya. Dias keluar dari ruangan dengan langkah gontai. Ia merasa seperti sebuah mesin yang sudah terlalu banyak dipaksa bekerja. Di luar, sinar matahari terasa menyilaukan. Ia berjalan tanpa tujuan, pikirannya melayang jauh. "Merdeka ah!" pekik dia sambil terus berjoget dan tertawa lepas. Di tempat ini, di sebuah bar, ia merasa hidup bebas tanpa embel-embel sebagai suami wali kota. Tak ada satupun yang kenal dirinya. Dias menemukan teman-teman baru yang tidak menanyakan siapa dirinya, kerja di mana, anak sudah berapa. Lelah berjoget, Dias melangkah menuju salah satu meja kosong. Dia kembali pesan minuman. Tangannya masih memegang gelas ketika seorang wanita duduk di sampingnya. Dias melirik, wanita itu tersenyum. "Om kelihatannya lelah banget," ujar wanita itu membuka percakapan. Dias tak merespon. Tangannya memainkan gelas yang masih ada isi setengah. "Saya tahu, ini pertama kali Om melampiaskan kekesalan hidup di tempat ini." Dias menatap wanita itu. Cantik dan muda, pikir Dias. Wanita itu pun melempar senyum kembali. Hidungnya mancung, rambut pendek sebahu, dan bibirnya bergincu merah muda. "Kamu sendiri mengapa di sini?" tanya Dias. Wanita itu tidak langsung menjawab. Dia betulkan posisi duduknya. Ceritanya cukup panjang. "Sebelum cerita, boleh dong saya kenal nama Om?" Dias lagi-lagi tak segera menjawab.
Tangannya mengambil sau batang rokok dan menyelipkannya di bibir. Wanita itu dengan cekatan menyulutkan api dan menyalakan rokok di bibir Dias. "Doni," ujar dia seraya menghembuskan asap rokok. "Om pakai nama samaran, tidak masalah." Wanita itu mengangguk, matanya berbinar. "Nama yang bagus, sama seperti pemiliknya." Dias hanya tersenyum ketika wanita itu tahu kalau dia tidak menyebutkan nama sebenarnya. Wanita itu, yang mengenalkan diri dengan nama Anggun, mulai cerita. Dias hanya menjadi pendengar dengan sesekali bertanya, "Wah, saya Jeti cerita banyak nih. Om hanya mau mendengar cerita saja. Apa tidak ingin lainnya?" ujar Anggun menggoda. "Oke, aku ingin yang lain. Tak hanya sekadar omong kosong seperti ini," balas dia sambil melirik nakal. Anggun tertawa renyah, namun matanya menyimpan kesedihan. "Om Doni ini memang menarik. Tapi, saya tidak mencari hubungan yang hanya sesaat. Saya mencari sesuatu yang lebih berarti." Kalimat Anggun menusuk hati Dias. Ia teringat pada istrinya yang setia menemaninya selama ini. Rasa bersalah mulai menghantuinya. "Jangan deh Om, Anggun ogah berhubungan kalau Om nanti merasa bersalah. Apalagi merasa berdosa. Nggak asik deh, mending Om sekarang pulang." Anggun tersenyum tipis. "Tapi, kalau Om butuh teman ngobrol, jangan ragu untuk menghubungi saya." Ia menyerahkan selembar kertas bertuliskan nomor teleponnya. Dias menerima kertas itu dengan hati yang berbunga-bunga. Ia merasa ada secercah harapan di tengah kekalutan hidupnya. Dias memasukkan sobekan kertas itu ke dalam dompet. Niatnya sekalian mengambil uang di dompet untuk Anggun. Namun wanita itu menolaknya saat disodori uang 500.000. Katanya dia masih bisa mendapatkan uang malam nanti. Anggun meninggalkan Dias yang masih terpaku. Dia hanya melihat lambaian tangan Anggun.